Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Salam sehat pemirsa Indonesia, apa kabar? Selamat datang semuanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Delo menyambut Anda dan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya di acara yang penuh dengan tips kesehatan dan juga banyak narasumber yang kami datangkan sini silih berganti dengan ceritanya masing-masing supaya kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Tentu saja pemirsa, bagi Anda yang saat ini belum terkendali tensinya, kolesterolnya atau mengalami diabetes, mari kami undang Anda bisa datang ke sini sebagai narasumber kami. Caranya adalah email kami riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih bisa ada di sini dapat solusi langsung. Oke, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan akan memberikan tips untuk kita semua hari ini. Mbak Lula, apa kabar Mbak? Baik, Alhamdulillah. Dan yang paling penting, semoga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat, jadi bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Yes. Halo, apa kabar Mbak Preti? Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena saya dan Mbak Lula hari ini akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Ada juga narasumber kami, yaitu Bapak Petrus Subakti. Hari ini datang di sini mau menceritakan bagaimana pengalamannya menggunakan teknologi laser sehingga gula darahnya, kolesterolnya, tensinya terkendali. Pak Petrus, apa kabar? Kabar baik. Wah, makin segar, makin awet muda ya Pak ya? Pak, Terima banyak kasih. cerita, banyak pertanyaan yang mau saya sampaikan, tapi ditahan dulu. Iya. Ini ada beberapa pernyataan yang perlu kita luruskan terlebih dahulu, mungkin Bapak punya pengalaman. Ini dia pernyataan yang pertama. Tensi tidak stabil, tidak perlu konsumsi obat. Salah. Salah. Kenapa salah Pak? Seharusnya sih minum obat ya, konsumsi ya. Tepat sekali. Jawabannya salah ya pemirsa ya. Jadi biasanya kalau seseorang datang ke dokter di tensi, kemudian tensinya misalkan di atas 140, atas yang di bawah di atas 90. Biasanya yang diberikan bukan obat memang biasanya. Yang dikerjakan adalah terapi yang paling baik adalah mengubah pola hidup. Oke. Jadi yang namanya pola hidup sehat dijalankan terlebih dahulu dan kita akan lihat, kita akan monitor selama 3 bulan, 6 bulan, kita ikuti terus. Kalau ternyata dengan mengubah, memodifikasi pola hidup ini, ternyata tensinya bisa stabil, ya sudah, tidak diperlukan obat. Tapi kalau sudah diubah pola hidupnya, tensi masih tinggi juga, masih di atas 140/90, nggak ada perubahan, artinya mari kita minum obat secara teratur atau gunakan juga teknologi laser di sana. Tensi tidak stabil, tidak perlu konsumsi obat. Jawabannya adalah salah. Oke, ini pernyataan yang kedua. Gula darah mempengaruhi kadar kolesterol. Benar atau salah? Betul. Betul. Kenapa betul, Pak? Pengalaman saya seperti Pengalaman. itu ya. Jadi jawaban Pak Petrus sudah tepat. Jadi kadar kolesterol kita, kolesterol ini diproduksi oleh organ hati. Dan diproduksinya melalui apa? Jadi ada proses pembentukan di sana. Pertama, ketika gula darah Anda tinggi atau Anda banyak mengonsumsi makanan yang tinggi gula, nanti di dalam tubuh gula ini akan bertemu dengan asam lemak. Asam lemak ini berasal dari pecahan lemak dari makanan yang kita konsumsi. Ketika bertemu, terbentuklah trigliserida. Oke. Trigliserida ini diproduksi juga oleh organ hati, dan ketika dikeluarkan ke pembuluh darah, dia akan bertemu dengan senyawa lipoprotein. Intinya adalah ketemu sama protein yang ada di pembuluh darah, dan akhirnya jadilah kolesterol jahat. Dan itu ngider-ngider aja di dalam pembuluh darah, bisa mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Jadi maksudnya bagaimana nih pemirsa? Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah nih punya diabetes, jangan cuman yang dipantang gulanya aja. Harus mantang makanan-makanan dengan lemak tinggi. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Sebenarnya kolesterol juga mempengaruhi kadar gula darah. Jadi buat yang punya kolesterol tinggi, yang dipantang jangan cuma makanan berlemak. Makanan yang tinggi gula juga harus dibatasi. Pemirsa, gula darah mempengaruhi kadar kolesterol. Jawabannya adalah benar. Wah, hebat Pak Petrus. Berhak untuk dapat hadiah. Iya dong. Ini apa nih isinya nih Mas Wadid? Ini karena dia suka mie instan, kita kasih mie instan yang kecil ya. kecil ya. Ini Saya Pak pikir diterima dari ya. dulu bekas loh Selamat sebetulnya Pak. itu. Iya. Pemirsa, mari kita lihat bagaimana Pak Petrus ini menjalani hidup dengan diabetes dan juga hipertensi dan gula darah yang sangat tinggi. Tapi dengan teknologi laser keadaan berubah. Sekarang semuanya sudah terkendali. Ini dia kisahnya. Petrus Subakti. Sebagai tenaga kesehatan, tentu dirinya sangat memperhatikan kesehatannya, terutama ketika tubuhnya mulai menunjukkan masalah. Sejak usia 37 tahun, Petrus sebenarnya sudah memiliki hipertensi. Kala itu, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 150. Kemudian seiring menuanya usia,
Petrus mulai mengeluhkan kadar gula darah dan kolesterol yang tinggi. Beruntung, ia cepat mengetahui hal ini, sehingga risiko komplikasi dapat diminimalisir. Berbagai cara pun ia lakukan untuk bisa mengatasi hal ini. Salah satunya dengan rutin mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Selain itu, Petrus juga rutin menggunakan teknologi laser. Ini ia gunakan agar tensi, gula darah, dan kolesterolnya dapat lebih terkendali. Alhasil, dengan berbagai upaya tersebut, kini di usia 64 tahun, Petrus sudah jauh lebih sehat. Bahkan, berbagai keluhan yang dulu dirasakan sudah kembali normal. Nah pemirsa, usia 64 tahun tapi hasil darahnya sama seperti anak muda. Bagaimana? Apa rahasianya? Teknologi laser. Gula darah 380 Pak. Betul. Sekarang berapa? 85 atau 6. Kolesterol juga tadi tinggi sekali. Sekarang berapa? Terakhir saya cek 177. Tensinya bagaimana? Tensi udah normal, boleh dibilang normal. Normal ya? 120, 80, kadang 115, 75. Bagus, Bagus banget Tapi ya. ini menggunakan obat juga ya Pak? Untuk tensi karena saya ada sedikit masalah jantung waktu itu, jadi disarankan oleh dokternya untuk minum terus. Secara Tapi rutin. sebetulnya Kalau gula tidak Pak? gula saya masih ada konsumsi tapi sudah sangat minim. Untuk Jadi, maintenance baik. saja. Dosisnya memang sudah diturunkan sesuai dengan anjuran turun dokter. sampai sangat minim. Oke. Yang menggunakan teknologi laser ini tidak cuma Pak Petrus, bahkan dia tahu dari istrinya. Istrinya juga memakai pertama kali karena apa Pak? Dia itu apakah lihat suatu acara atau bagaimana dia yang terus sarankan untuk kita ini Oke, pakai jadinya teknologi Bapak pakai laser ya? ya. Nah Pak Petrus sebagai Ya. tenaga kesehatan, apakah langsung percaya dengan teknologi laser atau tidak? Percaya. Percaya. Alasannya kenapa Pak? Saya dapat banyak info dari masyarakat, dari pengguna teknologi Ya. yang memang ya kompeten. Jadi saya coba, tapi sebelumnya saya yakin bahwa ini teknologi laser akan membantu. Oke, nah teknologi laser ini kan kalau pemirsa belum tahu, sudah banyak sekali penelitiannya. Aman bagi kita dan juga bahkan anak-anak muda juga bisa pakai Pak. Orang-orang yang sehat, bahkan ada yang saat ini bisa bugar sekali, Anda juga bisa pakai teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, trigliseridnya jadi berapa Pak? Di bawah 100 mungkin 80-an. Nah Mbak Lula, angka 80 trigliserid bagi seorang pria umur 64 tahun, ini artinya apa? Artinya dia dalam batas normal sebetulnya. Dia kan harusnya di bawah 200 begitu. Jangan sampai kemudian di atas 200. Tapi yang paling penting di sini adalah Pak Petrus ini mendengar cerita orang yang menggunakan teknologi laser. Dan sekarang bagian dari cerita itu karena Bapak sudah menjalani. Dan ternyata memang betul efeknya yang Bapak rasakan ini banyak ya Pak ya. Bukan cuma untuk gulanya saja. Bapak dapat dari untuk tensinya, untuk kolesterolnya, untuk trigliseridanya ya. TG kita ngomongnya. Si TG ini suka kelewatan terus. Betul, Padahal iya. dia termasuk lemak darah. Dia juga pemirsa bikin darah kita kental. Jangan salah. Dia menambahkan. Kebayang kalau misalkan gulanya tinggi, TG-nya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kayak apa bentuk darahnya itu nanti. Udah pasti kental, udah macem-macem Pak. Kalau tuh nggak bayangin es Pak, udah es campur Pak. Waduh, udah ada es macem-macemnya semua. Jalannya akan pelan sekali. Padahal sirkulasi darah itu kan mempengaruhi semua fungsi organ tubuh kita. Nah, ngomong-ngomong Pak Petrus, Iya. dari narasumber yang sudah ada di sini, yang duduk juga di situ Pak, mereka juga punya pengalaman. Terutama tidurnya yang katanya jadi lebih pulas. Bapak merasakan nggak? Betul. Apa itu kalau istilahnya deep sleep ya? Deep sleep. deep Itu sleep. benar-benar kerasa. Nyenyak gitu Pak. Ya nyenyak banget. Terus Pulas. waktu kita bangun pagi juga terasa lebih segar. Oke, istrinya juga mengalami hal yang sama nggak? Sama. Pulas banget. Betul. Efek dari tidur pulas, deep sleep, apa itu Pak? Ya badan jadi lebih fit, lebih segar. Waktu bangun juga lebih rasanya mau mulai aktivitas lebih enak. Oke, jadi enak Pak, itu ya? sebelumnya memang gimana Pak tidurnya Pak? Agak susah full gitu loh. Suka Full misalkan 6 jam full gitu. Iya, iya. Kan ada mungkin periode agak terbangun gitu. Kalau Jadinya nggak setelah nyenyak ya? pakai teknologi laser, ya lebih boleh dibilang lebih nggak terbangun-bangun, nggak terjaga gitu. Terlebih lagi di sini pada saat saya baca gitu ya riwayat kesehatannya, tensinya bagus, gula darahnya bagus, trigliseridanya bagus, kolesterolnya bagus. Kalau tadi Mas Odin bilang
ngalahin lebih sebagus anak muda, kalau buat saya ngalahin anak muda, bukan sebagus anak muda. Bahkan anak muda aja nih ya Pak ya, dan pemirsa di rumah itu banyak sekali loh yang kolesterolnya tidak terkendali, trigliseridanya tidak terkendali akibat pola makan yang buruk. Terlebih lagi memang banyak banget nih kasus hipertensi yang ditemukan pada anak muda zaman sekarang. Ayo dong yang masih tensinya naik turun, nggak stabil gitu ya, kolesterol masih tinggi, trigliseridanya masih tinggi, ditambah lagi nih gula darahnya masih tinggi, ayo segera konsumsi obat secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, terapkan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi juga dengan menggunakan teknologi laser yang membantu mengendalikan semua yang tinggi-tinggi tersebut. Pemirsa, jika Anda punya keluhan yang sama seperti Pak Petrus, inilah saat yang tepat untuk mengatasi keluhan penyakit Anda dengan mengubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat. Ayo, kita rutin olahraga, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, lalu gunakan teknologi laser sebagai pelengkap gaya hidup sehat Anda. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah Dr. Laser ataupun Equilaser Ultimate, sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi, harapan kami semuanya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dr. Laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide. Dia dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan juga nih bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan Dr. Laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Equilaser maupun Dr. Laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki Dr. Laser ataupun Equilaser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dr. Laser dan Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser ataupun Equilaser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana pemirsa? Sudah semangat untuk hidup sehat atau belum? Kalau belum, saya perlu ingatkan kapan terakhir Anda check up. Kalau belum, saya sarankan untuk segera melakukan pemeriksaan, terutama bagi Anda yang kelihatannya bugar di luar, tapi ternyata pembuluh darah dan kualitas darahnya ini buruk sekali. Pak Petrus, sering cek tensi nggak di rumah? Tidak terlalu sering, sejak agak normal gitu ya, relatif berarti normal. dulu-dulunya pernah lebih melakukan sering sendiri dulu. ya? Oh iya, lebih sering. Berarti cek sendiri, tahu tensinya tinggi atau tidak, bisa ketahuan juga di rumah. Iya. Nah, tahu nggak kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan itu? Saya menerapkan pagi hari aja. Jadi pemirsa, ini dia tips. Tahukah Anda waktu terbaik untuk cek tensi bagi penderita hipertensi? Oke, jadi yang pertama adalah untuk Anda yang hipertensi, terutama yang tensinya masih belum stabil, jangan lupa lebih baik lakukan pemeriksaan tensi itu 2 kali per hari. Oke. 2 kali ini kapan aja, setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Kalau bisa di jam yang sama setiap hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika setelah dilakukan pemeriksaan itu untuk dicatat sebenarnya. Dicatat dalam sebuah tabel, ketika Anda kontrol rutin ke dokter, bawa tabel tersebut untuk mempermudah pengobatan yang akan diberikan oleh dokter secara tepat. Oke. Kenapa? Jadi ketika catatan itu nanti akan dilihat oleh dokter, dokter biasanya akan melihat nih, kalau misalkan tensinya memang lebih tinggi, terutama pada pagi hari, maka pengobatannya pun akan dipilih yang khusus untuk demikian, dan waktu pemberiannya biasa digeser ke pagi hari. Tetapi sebaliknya nih, ketika kalau misalnya dalam catatan itu ternyata tensinya memang lebih sering tinggi pada malam hari, biasanya dokter akan menganjurkan pemberian obat yang sesuai, itu yang
yang pertama, lalu yang kedua waktu pemberiannya diganti pada malam hari. Jadi untuk pemirsa di rumah nih yang masih menderita hipertensi, apalagi yang tekanan darahnya masih fluktuatif, jangan lupa untuk lakukan pemeriksaan tensi 2 kali per hari di jam yang sama dan dicatat serta dikonsultasikan kepada dokter ketika Anda melakukan kunjungan rutin. Yang belum menderita hipertensi, Kemenkes menganjurkan kita untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah minimal ya 1 bulan 1 kali. Lebih sering akan menjadi lebih baik. Pak Petrus, biasanya kalau pakai teknologi laser lagi ngapain, Pak? Pagi bangun tidur, malam menjelang tidur. Oke, berarti pagi langsung pakai. Berapa lama, Pak, dipakainya? Sekarang 1 jam, 1 jam. Oke, sudah 1 jam ya. Berarti bertahap sampai ke 1 jam sekarang ya? Iya. Pakai fitur intranasal nggak yang dipasang di hidung? Sementara belum. Kenapa itu Pak? Nah ini buat kalau semua saya ya. baca dari manualnya ya karena agak lebih dikhususkan kalau sakit kepala gitu. Nah, saya sementara Sebetulnya tidak juga ya Pak ya, waktu Bapak menggunakan di tangan, ada ekstensinya kan ya Pak ya, sayang sekali tidak digunakan. Dia akan membantu memperlancar sirkulasi darah kita di area kepala kita sebetulnya. Waktu dikatakan kalau orang sakit jadi hilang sakitnya dengan sendirinya, tapi tanpa mesti sakit, tanpa perlu punya sinusitis, dia bisa kemudian menurunkan resiko terjadinya stroke. Karena balik lagi, sirkulasi darahnya kan lancar. Pemirsa di rumah kalau punya teknologi laser, sayang sekali kalau tidak digunakan ekstensinya yang tadi intranasal tadi. Dimasukkan ke dalam hidung karena namanya juga intranasal, intra di dalam, kemudian ada hidungnya jadi masukkan ke dalam. Tidak lama juga menggunakannya dan tidak mengganggu sebetulnya. Betul. Masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Kita dalam keadaan sehat, kita pakai teknologi laser supaya Pak Petrus sudah mengalami sendiri ya. Betul. Pak Petrus dari gulanya tinggi sekali nih pemirsa, 380. Sekarang sudah normal. Kolesterolnya juga normal. Trigliseridnya normal. Semuanya normal. Apa rasanya Pak hidup dengan darah normal semua? ya lebih sehat, lebih fit. Saya senang banget ya melihat hasil yang Bapak rasakan, di mana kesehatan Pak Petrus meningkat, tensinya sekarang sudah normal, sudah stabil, gula darahnya sudah aman terkendali, kolesterol sama trigliseridanya pun bagus. Tentunya ada usaha yang dilakukan. Konsumsi obat secara rutin, menerapkan 4 pilar pola hidup sehat, pola makannya dari diubah, dan ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser. Mungkin pemirsa di rumah gak ada bayangan nih, teknologi laser yang dari tadi kita ceritakan nih maksudnya bagaimana. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Pak Petrus ini digunakan pada area pergelangan tangan. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar, ketika disinarkan oleh laser, maka pembuluh darah itu akan secara optimal memproduksi nitric oxide. Nitric oxide-nya nanti akan mengikuti sirkulasi pembuluh darah, beredar ke seluruh tubuh. Fungsi yang paling pertama tuh adalah dia meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita tuh kembang kempisnya menjadi lebih mudah, tekanan darah kita menjadi lebih terkendali, dan juga nitric oxide ini nanti akan membantu menguraikan gumpalan darah, mencegah penempelan sel-sel keping darah, sehingga kualitas darah atau pengentalan darah ini kita dapat kendalikan. Terlebih lagi metabolisme tubuh kita juga kita optimalkan kembali. Jadi yang tadinya nih gula darah sama kolesterol numpuk di dalam pembuluh darah, ini akan dibakar oleh sel-sel tubuh sehingga energinya meningkat, dirasakan secara badan tuh lebih fit, lebih segar, lebih bisa beraktivitas, menjalankan aktivitas dengan optimal. Tapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya menjadi lebih terkendali. Nah, untuk Pak Petrus dan istrinya Pak Petrus ya, jangan lupa untuk memanfaatkan intranasal juga. Nah, ini pemirsa di rumah ada teknologi laser yang bisa digunakan secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya rongga hidung. Digunakan di dalam rongga hidung agar manfaat yang tadi sudah saya jelaskan ini terasa lebih maksimal lagi, terutama di area kepala. Gak cuman untuk yang sudah menderita penyakit, tapi akan lebih baik Anda lakukan sedini mungkin sebagai bentuk pencegahan, karena tetap pencegahan akan lebih baik daripada mengobati. Satu lagi tadi udah sempat disebut sama Mbak Preti mengenai tadi gumpalan di dalam darah kita. Ini adalah sel-sel darah yang menggumpal, keping-keping darah. Kalau kemudian ada yang namanya trombus ini kemudian terjadi di dalam pembuluh darah kita. Kalau pembuluh darah besar dia barangkali masih bisa lewat. Tapi kalau kemudian dia masuk pembuluh darah kecil, dia akan menyumbat pembuluh darah tersebut. Teknologi laser yang punya 3 warna laser ini akan membantu menguraikan gumpalan ini. Gumpalan ini namanya trombus ya. Kita bisa punya semuanya, diuraikan supaya kemudian dia pecah dan bisa masuk nih ke dalam pembuluh darah yang paling kecil pun, yang cuman bisa diisi sama 1 sel darah saja. Jadi pemirsa, ini yang akan menjaga juga supaya kemudian si keping-keping darah itu nggak ngumpul lagi, nggak jadi trombus lagi, tidak jadi gumpalan lagi. Sirkulasi darah kita baik, kualitas darah kita baik, kualitas hidup kita juga akan baik.
Oke, jadi pemirsa tidak cuma Pak Petrus saja yang pakai teknologi laser dan hasilnya kita bisa lihat darahnya lebih sehat daripada anak muda. Banyak sekali juga anggota masyarakat lainnya, terutama juga saya di sini yang pakai teknologi laser dengan kondisi yang jauh terbantukan dan lebih sehat. Mari kita lihat ini kisah dari mereka semua. Keluhannya mempunyai riwayat darah tinggi, kemudian sering sakit kepala, susah tidur juga, terus mudah capek. Sakit kepala ya sekarang tidak ada lagi, kemudian capek juga ya tidak seberapa berat, capek juga, terus kemudian tidur juga nyenyak, darah juga normal, bisa 110, bisa 130 paling tinggi. Tuh kan pemirsa, mereka mendapatkan solusi dan juga manfaat dari teknologi laser. Ayo dong, Anda anak muda atau saat ini sedang mengalami penyakit, mari pakai teknologi laser sebagai solusi untuk kesehatan Anda. Pak Petrus, kalau boleh nih, kita buka sedikit ya Pak ya. Kehidupan Pak Petrus yang dulu, rapornya kebakaran Pak. Ya, kita lihat nih, terutama gula darahnya pemirsa. Hipertensi nomor 1, ya, tekanan darahnya mencapai 150. Dulu waktu tensi tinggi, apa yang dirasakan Pak? Kalau lagi tinggi ya pusing. Pusing ya, oke. Diabetes, kadar gula darah mencapai 380, rasanya seperti apa Pak? Kalau diabetes sebetulnya nggak terlalu ada gejala. Oke. Karena saya dapetin 380 itu secara nggak sengaja. Oke, secara nggak sengaja tiba-tiba waktu check up ketahuan ya Pak ya. Betul. Kolesterol juga tinggi 240, trigliseridnya lemak dalam darahnya juga 250. Tapi keadaan berubah ya pemirsa ya, karena pakai teknologi laser ini kuncinya pemirsa. Anda juga bisa ikuti. Tekanan darahnya sudah normal, kadar kolesterol turun, kadar trigliserid turun, kadar gula darah puasa terakhir turun juga semuanya. Ini bisa didapatkan dari teknologi laser dan juga perubahan pola hidup. Betul ya Pak ya? Ya. Kira-kira harapan ke depan nih, terutama bagi Bapak Petrus itu apa? Ya anak saya juga ikut sehat. Anak ya? Pasti ya. Iya pasti. Mau menikmati hidup Pak? Iya pasti. Pelesir jalan-jalan ke kemana? Iya, karena usaha untuk sehat juga nggak mudah. Jadi untuk pemirsa di rumah, Anda bisa mulai menggunakan teknologi laser untuk kesehatan Anda, dan juga mengubah pola hidup Anda, pola makan Anda, karena usia atau harapan hidup itu perlu diperhatikan. Semakin panjang, semakin tinggi harapan hidup dan semakin sehat Anda menjalani hidup akan lebih nyaman dan bahagia. Itu kalau dari saya kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Luar biasa. Pemirsa, berbagai manfaat sudah dirasakan oleh Pak Petrus. Termasuk juga nih keluhan di tensi, gula darah, dan kolesterol yang sudah jauh berkurang dan kini lebih terkendali. Ayo pemirsa, kini giliran Anda yang merasakan manfaatnya dari teknologi laser bagi kesehatan tubuh Anda. Dokter laser ataupun ekolaser yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Ekolaser dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, kalau teratasi komplikasinya pun terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan ekolaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa, nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun ekolaser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan ekolaser ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat ekolaser, ingat dokter laser ataupun ekolaser dari Gogomall. Terima kasih Pak Petrus, tetap hidup sehat.
Terima kasih para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih pemirsa untuk Anda yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda semua. Untuk itu, mari kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Oke Den, sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.